Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, kenapa dikritik oleh si Bima ya, si orang TikTokers ya, lalu kemudian ya ini si gubernur itu ya katanya tidak mengintimidasi keluarganya begitu kan. Tetapi kok baper begitu ketika dikritik begitu, ada apa begitu ya. Ini bantah maki Ortu Bima ya, gubernur Lampung takut ya sakit jantungnya kumat. Wah, kok alibinya luar biasa begitu ya, yang sekarang ya katanya sudah dilaporkan resmi begitu ya. Seharusnya kenapa menjadi gubernur kok seperti itu begitu ya, tidak mau dikritik padahal itu sesuai dengan kenyataan begitu. Bayangkan begitu kan ya, anggaran berapa triliun di situ begitu ya, dialokasikan ke infrastruktur ya, cuma seperti itu begitu ya, bahkan banyak rusak dan sebagainya begitu. Ini nih yang seharusnya kita lakukan, dan bahwa kenapa seorang orang pemimpin lalu kemudian dikritik, lalu kemudian diadukan, lalu kemudian menjadi delik aduan atau dipenjara dan bahkan dipenjara begitu ya. Ini sangat kasihan sekali begitu ya. Apalagi masih mahasiswa ya seperti si Bima, lalu kemudian cari nafkah sendiri di Australia, terus kemudian dia kemudian mengkritik daerahnya sendiri begitu lah, tiba-tiba sekarang sudah dilaporkan begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Komentar-komentar netizen ya, nggak apa-apa serang saya, tapi nanti Pak Sekda saja yang jelaskan ya, saya takut sakit jantung saya kumat. Wah, ujar Gubernur Lampung Arinal Junaidi saat membantah ya telah memaki Ortu Bima ya. Bahkan ini banyak sekali pro dan kontra. Semoga sakit jantungnya merenggut nyawa Anda. Wah, tidak boleh seperti itu ya. Boleh mengkritik tapi jangan boleh atas rasa kebencian kepada siapapun begitu. Wagub dan ngomong sekarang disuruh Sekda. Begitu penuh amarah dan Pak ya, kalau nggak marah ya bisa kalem dong, menjelaskan tentang dengan tenang ya. Kalau memang dia tidak memaki dan sebagainya, kenapa ada pelaporan di situ terkait dengan si si Bima begitu ya. Bahkan ini saya doakan ya tetap sehat walafiat, amin ya. Ayo ASN ya, selampung bersuara ya, dorang ini minta bagian nggak setiap kali pencairan ganti uang, itu yang seharusnya kita telusuri begitu kan ya. Jadi ingin memberikan beliau surprise. Sudah bagus pengambilan sikap dari Bapak Gubernur ini, tinggal pengambilan jantungnya aja yang lagi disegerakan. Apa ini maksudnya? Kok bisa lolos ya tes kesehatan pas nyalon gubernurnya? Ya ini pertanda tidak sehat secara jasmani ya. Kalau bisa memimpin ya, sedangkan ya syarat untuk memimpin umumnya sehat secara jasmani dan rohani. Betul juga di satu sisi begitu ya. Baru ngeladani satu rakyat udah sembunyi di balik jakit jantungnya. Bahkan ada berkomentar ini, halo Bu Dinas ya kesehatannya, katanya sudah berkuasa 14 tahun, bayangkan begitu ya. Kumat gitu ya, ini playing victim si bapak ini, kebalik kali Pak, jantungan malah orang awam ya kayak Ortu Bima didatangi polisi takut bukan main. Biarlah kumat ya jantungmu Pak ya, biar cepat ya. Apa ini maksudnya ya? Jangan berkomentar-komentar dengan narasi-narasi tidak baik begitu ya. Boleh mengkritik kepada siapapun begitu. Saya memang paling tidak suka lalu kemudian mengarah kepada kebencian begitu ya. Boleh mengkritik dengan apapun begitu ya. Pak Gub, apakah semua pikiran dan tindakan Anda diketahui Pak Sekda ya? Ini awal lahirnya praduga ya. Ini banyak sekali begitu kan, ada pro dan kontra di situ. Tapi melihat perkembangannya, kenapa kok masih ada yang melaporkan si Bima begitu kan? Itu yang pertanyaan sangat mendasar begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, bantah maki Ortu Bima, Gubernur Lampung takut sakit jantungnya kumat. Dikutip dari Detik News ya, Jakarta, Gubernur Lampung Arinal Junaidi menjadi sorotan setelah disebut-sebut memaki orang tua Bima, yakni Yurdo Saputra ya. TikTokers yang mengkritik pemerintah Provinsi Lampung yang membantah memiliki Ortu Bima ya, memaki Ortu Bima. Harus ada bukti dong, nggak apa-apa ya serang saya, tapi nanti Pak Sekda saja yang menjelaskan. Saya takut ya sakit jantung ya, saya kumat ya, saya katanya saat ditemui awak media. Wow, ada apa begitu kan? Menghadapi satu masyarakatnya saja sudah seperti ini begitu, apalagi di demo habis-habisan, kan seperti itu logika kita begitu ya. Bahkan sementara Sekretaris dari Provinsi Lampung Fahrizal Darminto yang menjelaskan Pemprov Lampung pada dasarnya menerima kritikan yang dilontarkan oleh Bima Saputra. Bahkan ya
Bima Yudo Saputro ya. Bahkan ya Bima kan warga Lampung, yaitu kita terima sebagai masukan apapun kritikan dan menjadi bahan evaluasi kami, ucap Fahrizal. Bahkan dia mengatakan terkait kedatangan Wakil Bupati Lampung Timur serta adanya kabar Gubernur Lampung mewakili ayah Bima, menurut itu tidaklah benar. Bahkan itu kan menyapa, bukan konteks macam-macam ya. Wajar dong ya kalau pejabat daerah yang datang ke rumah warganya terkait kabar Pak Gubernur mencaci maki itu tidaklah benar. Itu kan Pak Wabub ya datang ke sana kemudian menghubungi Pak Gubernur melaporkan bahwa memang sudah berada di rumah ya kediaman orang tuanya ya. Jadi nggak benar itu kalau dicaci maki. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tetapi menurut saya pribadi kalau anti kritik, wah ini agak kacau begitu ya. Di mana-mana seorang pemimpin itu ya seharusnya dikritik begitu kan. Dikritik sana sini boleh-boleh aja begitu kan ya. Bahkan dikatakan apapun boleh-boleh aja. Jangan sampai ada melaporkan begitu ya. Contoh Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan. Walaupun dikatakan gubernur tidak becus, gubernur yang ini dan itu begitu, gubernur gagal dan sebagainya, Anies Baswedan santai-santai aja selama ini begitu. Kenapa pejabat negara menjadi gubernur begitu lalu kemudian tidak mau dikritik begitu? Ya, di mana letak logikanya? Bayangkan kan begitu logika kita begitu kan. Jadi agak aneh begitu ya. Dan bahkan si Bima ini kan sekarang berada di Australia ya. Kemudian dia melanjutkan studi di situ begitu ya. Bahkan ya orang tuanya katanya ada intimidasi begitu. Wah, ini kacau dan memalukan sekali kalau memang ini benar terjadi begitu ya. Ya, tetapi apapun yang dilakukan oleh si Bima itu adalah bentuk apresiasi sebenarnya biar ya Lampung ini menjadi Lampung daerah yang sangat luar biasa dan bahkan ada kemajuan begitu. Dan bahkan si Bima mengatakan ya kapan mau maju-maju kalau dikritik aja seperti ini. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi menurut saya pribadi apa yang disampaikan si Bima ya banyak yang mendukung begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hoda di Podcast Rayan ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hoda di Podcast Rakyat ini.